Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi sama saya, salah satu perwakilan kelompok 1 PLB kelas A. Kali ini saya akan membahas tentang literasi digital. Jadi literasi digital itu yang kita bahas ada 4 subbab. Yang pertama adalah artificial intelligence, yang kedua ada cloud computing, yang ketiga ada blockchain, terakhir ada data analysis. Oke, sebelum membahas tentang artificial intelligence, cloud computing, blockchain serta data analisis, kita harus mengetahui dulu apa itu literasi digital. Jadi, literasi digital itu adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan sumber digital untuk kehidupan. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak kehidupan yang bergantung pada digital, mulai dari bersosialisasi, kegiatan ekonomi, serta memberi informasi secara cepat dan efisien. Namun, dari banyaknya keuntungan di atas, ada juga beberapa dampak yang tidak diinginkan, seperti kasus penipuan, berita bohong atau hoax, kemudian kurangnya sosialisasi secara langsung. Nah, untuk menghindari dampak tersebut, kita harus melakukan penyuluhan serta kritis dalam menyikapi literasi digital tersebut. Oke, langsung aja kita tanya beberapa narasumber kita yang ada di dalam. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Rena Handayani dan rekan saya Aryasta Pramaswari. Di sini saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence. Artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan pada sebuah sistem. Penerapan artificial intelligence banyak dipakai pada teknologi yang kita pakai saat ini, mulai dari m-banking yang memudahkan kita bertransaksi, kemudian kemajuan industri yang penggunaannya komputer numerik kontrol sehingga lebih cepat efisien, serta sosial media yang kita gunakan untuk sosialisasi, pengunggahan foto dan video. Hal ini dapat memicu kreativitas dan pembaruan terhadap teknologi. Namun dari banyaknya keuntungan yang didapat dari artificial intelligence ini, ada juga beberapa dampak negatif yang berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari karena aktivitas dapat digantikan oleh mesin buatan ini. Kemudian banyaknya kasus penipuan dan menjadikan manusia semakin lama menjadi introvert karena kurangnya bersosialisasi. Untuk mencegah dari dampak negatif, artificial intelligence ini perlu ditingkatkan pemahaman mengenai artificial intelligence sehingga kita dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dari perkembangan teknologi ini. 2 hours later. Oke, setelah dari artificial intelligence, kita lanjut ke cloud computing. Kita akan cari narasumber. Ini narasumber kita. Perkenalkan, nama saya Dindra Margoji. Sebelumnya kita bahas tentang cloud computing. Cloud computing itu sebuah pengolahan sumber daya komutasi melalui jaring internet supaya bisa menjalankan program melalui komputer yang telah terhubung dengan server cloud pada waktu yang sama. Dengan kata lain, cloud computing adalah layanan komutasi yang menyediakan berbagai layanan termasuk server, media penyimpanan, database, software, dan lain sebagainya. Contoh penggunaan cloud computing itu seperti SaaS, Software as a Service, IaaS, Infrastructure as a Service, PaaS, Platform as a Service. Dari cloud computing ini kita akan mendapat keuntungan dari segi fleksibilitas, skalabilitas, keamanan data, dan pemulihan bencana serta penghematan biaya. Namun cloud computing ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu perjanjian privasi dan perjanjian tingkat layanan yang mempengaruhi keamanan data privasi. Perlu menggunakan konektivitas untuk mengaksesnya. Oke, lanjut kita bahas ke blockchain. Kita cari narasumber kita tentang blockchain. Nah, jadi narasumber dari blockchain kita. Silahkan orang dulu, Mas. Ini dulu kan. Ketemu Matika. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Ya, di sini blockchain ialah sebuah teknologi yang sistem pencatatan informasi bersama dalam bentuk digital yang tidak bisa diubah. Blockchain akan melakukan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Sistem tersebut terletak dalam sebuah database publik yang disebut buku besar. Buku besar ini mampu menjaga catatan transaksi aman. Lalu blockchain ada 4 jenis. Yang pertama ada blockchain privat. Yang dimaksud blockchain privat ini ada hanya satu pihak yang bisa mengakses dan mengendalikan semuanya. Yang kedua ada blockchain konsorsium.
hanya ada beberapa pihak yang bisa mengendalikannya. Dan yang ketiga ada blockchain publik. Jadi blockchain publik itu yang terbuka untuk semua orang atau juga transparan. Dan yang keempat ada blockchain hybrid, kombinasi dari blockchain pribadi dan publik. Blockchain hybrid ini menggunakan fitur dari kedua jenis blockchain. Yang satu dapat memiliki sistem berbasis izin pribadi dan sistem izin tanpa publik. Lalu cara kerja blockchain yaitu di mana satu perangkat akan terkoneksi dengan perangkat lain untuk saling merekam dan memeriksa data yang ada. Salah satu contoh penerapan blockchain pada kripto, NFT dan lainnya. A few moments later. Nah, jadi yang terakhir itu kita akan membahas tentang data analytics. Data analitik ini apa sih? Jadi data analitik ini adalah suatu ilmu untuk menganalisis data mentah menjadi informasi koheren yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti. Informasi ini kemudian digunakan untuk mendorong keputusan yang terbaik sehingga keputusan tersebut mempunyai value. Data analitik ini banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan, bisa juga digunakan untuk diskusi ilmiah dan masih banyak yang lainnya. Jadi ada beberapa tahapan dalam data analitik ini. Yang pertama, mendefinisikan pertanyaan yang tepat. Jadi kita cari tujuan yang sejelas-jelasnya. Kemudian dari tujuan itu kita akan mencari pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan tersebut. Setelah itu kita akan mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, kita langsung mengolahnya. Dan yang terakhir kita menganalisis data tersebut. Kemudian ada juga nih jenis-jenis data analitik. Yang pertama ada deskriptif analitik, yang kedua ada diagnostik analitik, yang ketiga ada prediktif analitik, yang keempat ada preskriptif analitik. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang membuat data analitik itu sulit digunakan oleh masyarakat umum karena butuh pemahaman mengenai menganalisis, mengolah serta mengumpulkan data yang dibutuhkan dan diperlukan beberapa metode khusus untuk ini. Teman-teman udah pada lumayan mengerti belum tentang literasi digital dan 4 bab yang kita bahas tadi? Mungkin itu aja yang bakal kita bahas dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.